Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ida Dewi dengan NIM terakhir 198 dari kelas IPTB dengan asisten pembimbing Kak Noval. Di sini saya akan membahas tentang hasil praktikum dari nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas dari data dummy yang telah saya buat. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari tentang upaya untuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik. Pada ternak, terdapat dua sifat, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sifat kuantitatif merupakan sifat yang dapat diukur dan ditimbang. Fenotip pada sifat ini dipengaruhi oleh banyak pasang gen dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor genetik dan faktor lingkungan merupakan faktor yang diperhatikan dalam pemulihan ternak. Tujuan dari praktikum pemulihan ternak yaitu mahasiswa dapat menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot lahir dan bobot sapi ternak. Heritabilitas memiliki rentang dari 0 hingga +1. Nilai heritabilitas dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada kategori rendah, memiliki rentang nilai dari 0 hingga 0,15. Pada kategori sedang, dari 0,15 hingga 0,30. Dan pada kategori tinggi, memiliki nilai heritabilitas lebih dari 0,30. Berdasarkan perhitungan dari data dummy, didapatkan nilai heritabilitas pada bobot lahir kambing 1 sebesar 0,49 dan masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan nilai heritabilitas pada bobot sapi kambing 1 sebesar 0,29 dan masuk pada kategori sedang. Nilai heritabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti periode saat pengambilan data, asal dan jumlah data, bangsa ternak, dan metode yang digunakan dalam pendugaan, serta keseragaman dari data yang diperoleh. Korelasi genetik menggambarkan hubungan antara sifat-sifat yang diatur oleh gen atau rangkaian gen yang sama yang bersifat aditif. Tentang nilai dari korelasi genetik yaitu -1 hingga +1. Nilai korelasi sebesar 0,0 hingga 0,10 termasuk dalam korelasi yang diabaikan. 0,10 hingga 0,39 termasuk korelasi yang lemah. 0,40 hingga 0,69 termasuk korelasi sedang, dan 0,70 hingga 0,89 termasuk korelasi yang kuat, serta 0,9 hingga 1 termasuk korelasi yang sangat. Pada rentang negatif tinggi ditunjukkan pada nilai -1 hingga -0,6. Nilai menengah dari -0,5 hingga -0,4, serta rendah pada nilai -0,3 hingga -0,2. Dari hasil perhitungan dari data dummy memiliki korelasi genetik sebesar 0,068741 yang mana masuk dalam korelasi yang diabaikan. Tanda negatif pada data menunjukkan kedua variabel memiliki hubungan yang searah, dalam artian peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y dan sebaliknya. Sedangkan jika data terdapat tanda negatif, berarti bahwa korelasi antara dua variabel memiliki sifat yang berlawanan, seperti peningkatan pada nilai X akan diimbangi dengan penurunan pada variabel Y. Faktor yang mempengaruhi
nilai dari korelasi genetik, yaitu adanya gen pleiotropi dan gen berangkai. Selanjutnya yaitu nilai repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan salah satu parameter genetik yang menunjukkan suatu kemampuan individu dalam mengulang performanya pada periode yang akan datang. Rentang nilai repeatabilitas yaitu dari negatif 1 hingga positif 1. Sifat dikatakan rendah jika memiliki nilai kurang dari 0,2, sedang bila bernilai 0,2 hingga 0,4 dan tinggi bila bernilai lebih dari 0,4. Semakin besar nilai repeatabilitas, maka semakin baik indikator kemampuan dalam bereproduksi. Hasil perhitungan data dummy didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas dalam bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 sebesar 0,299. Nilai ini masuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 bernilai 0,46. Nilai ini masuk dalam kategori yang tinggi. Repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi dan tidak bersifat tetap. Repeatabilitas dipengaruhi oleh lingkungan, gen, estimasi bibit, dan sistem perkawinan. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 sebesar 0,49 dan masuk dalam kategori tinggi, sedangkan heritabilitas bobot sapi 1 sebesar 0,29 dan masuk kategori sedang. Pada nilai korelasi genetik, didapatkan data sebesar 0,06 di mana nilai tersebut masuk dalam korelasi yang diabaikan. Nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 sebesar 0,29 di mana nilai tersebut menunjukkan bahwa repeatabilitas masuk kategori sedang. Sedangkan pada repeatabilitas dalam kelas antara bobot sapi 1, 2, dan 3 sebesar 0,46 di mana nilai repeatabilitas tersebut masuk dalam kategori tinggi. Sekian video pembahasan dari praktikum ilmu pemuliaan ternak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum